Oke, teman-teman semua, suara saya kedengaran? Ya, boleh bantu chat ya. Kedengaran? Ya, sip. Oke ya, jelas ya. Oke, karena Pancang ada acara keagamaan, jadi dia cuma buka kelas. Jadi teman-teman yang sudah hadir, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara universal ya, teman-teman ya. Oke, kita ambil sikap berdoa. Oke, doa kita mulai ya teman-teman. Biarlah yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita semua. Biarlah yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita semua. Biarlah yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita semua. Oke, doa selesai. Ya, 同学们，大家下午好。对，因为今天班长有事，所以他帮我们开了班，然后就继续他的节目ya. Jadi karena tadi Pancang pesan ada acara keagamaan, jadi begitu dia buka Zoom, saya yang mulai ya. OK， 好，同学们下午好，大家用餐了吗？teman-teman sudah pada makan? OK， 这个星期大家过得怎么样？ teman-teman minggu ini melewatinya dan bagaimana？ 我还是老句话，老itu tua， 老句话 jadi kata-kata yang biasa。我只希望大家都健健康康呀。Saya hanya berharap teman-teman semuanya selalu sehat， 一家人呀，sekeluarga 健健康康， sehat-sehat selalu ya. Oke, 好，sambil saya share materi. Oke. 等一下。我们上星期到哪儿了？ Minggu lalu kita sampai mana? Oke. 等一下，用餐了，陈美菊，好的，还没用餐，安妮达呀，好，可以边用餐边上课 ，Jennifer 也还没有，把阿min 用餐了啊，好啦，ini jawabannya ketikannya juga udah benar semua ya, hebat ya teman-teman ya, 同学们都很棒， teman-teman hebat semua. Oke, Yunita, 这个星期过得还好. Oke, minggu ini melewatinya dengan masih oke ya. 还好 itu masih oke. Artinya lumayan lah gitu ya, 还好. 好，40页是吗？到40页第10 nomor 10. 好，halaman 40 nomor 10. 好的，谢谢Lina， 谢谢 Yuin。等一下，看一下啊。对。OK， 好，40页第10，好的，等一下，我看我能够设置一下吗？coba saya lihat saya bisa setting nggak？ OK， 好的，来，那大家可以看一下我们的生词 ，teman-teman boleh lihat kosakatanya kita untuk lesson 14ya。同学们，我需要再念一下吗？我需要itu perlu ya, kita udah belajar ya kayaknya ya. 需要再 again 呀，再见的再，念 baca 念一下吗？同学们，我需要再念一下吗？OK， 好，那我们一起复习，kita review bareng-bareng ya。同学们可以在家跟我一起念 teman-teman boleh di rumah di posisi masing-masing ikut saya baca ya. Oke, 祝贺 4 ya. Teman-teman yang sudah print harusnya jelas. 祝贺 对 juga nada 4, cuman nanti ketika teman-teman ketemu UI gitu ya. Ini ada UI pasti tengah-tengahnya ada E. Jadi 对 对。再来球赛 球 IU ini kebalik ya, tadi UI bacanya UEI.
Kalau iu bacanya iou. Ya, teman-teman, kemarin saya ada bikin catatan ya. Jadi 球赛，再来技巧，技巧，厉害，厉害，差得远，差得远，下次，下次，empat，一言为定，一言为定，才nya nada dua ya, 十 sama nada dua, SHI baca 十 nada dua ya, 十 nada satu. Teman-teman kalau latihan pinyin pasti familiar ya. 十 nada dua. 足球，足球，足球迷，高中，原来，难怪，真棒。Pangnya nada 4 ya. 真棒。刚 nada 1, 觉得 baca JUE, mulutnya setengah bulat ya. Jadi 觉得 ya, teman-teman bisa lihat mulut saya. 觉得必须XU ya. Teman-teman kalau masih ingat JQXY ketemu U mulutnya bulat. Tadi ada 觉得, sekarang ada 必须再来是提高 T-nya nada 2 ya, 提高 过程 过nya 4, 过程 恒心 恒nya 2, 恒心 不断 断nya 4, 再来是的，还有练习自己 J-nya 3, 字nya 4, 自己，再来27是水平，好像是没了。OK， udah nggak ada lagi ya. OK， 好，同学们，我觉得已经可以了吧？Saya rasa harusnya udah oke ya, teman-teman sudah review. Kita langsung aja dulu lihat artinya ya. 到了第10，好的，kita lanjut ke 10 ya. 10 saya review sedikit. Untuk cai sebelum ke 10, untuk cai teman-teman masih ingat saya bahas sedikit tentang cai ya. Kemarin saya bahas cai itu kalau misalnya untuk proses belajar gitu ya. Artinya apa? Kalau misalnya kita mau menyatakan satu kalimat dalam artian kita mau kasih tahu orang proses belajar, proses mencapai sesuatu itu tidak mudah, lambat, atau pelan, atau waktunya panjang, kita boleh pakai cai. Dan teman-teman karena kita bahas cai, saya lagi susun modul baru ya. Nanti kita akan bahas cai secara lengkap di modul baru, di grammarnya. Jadi tambahan grammar dari saya buat teman-teman ya. Nanti kita bahas secara lengkap fungsi-fungsinya. Sebenarnya banyak, dia masih banyak penggunaan yang lainnya. Ya, proses lama baru bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, oke, saya mau bikin kalimat, di mana konteksnya adalah prosesnya butuh lama baru bisa gitu ya. Itu pakai cai. Contoh, 我学了10年汉语才学会. Nah, itu pakai cai. Jadi, bahasa Indonesia kan saya belajar bahasa Mandarin, belajar 10 tahun, baru bisa. Nah, kalau teman-teman translate barunya, takutnya pakainya ini. Takutnya, kan teman-teman punya kosakata Kang nomor 17, benar ya? Nah, jangan-jangan, maksudnya, khawatirnya teman-teman, oh, saya baru kemarin belajar. Kang, oh berarti pakai Kang? Enggak. Jadi, teman-teman boleh catat sendiri ya, saya mungkin nggak tulis begitu panjang, jadi proses mencapai sesuatu itu panjang ya. Contoh tadi, oke, kalau gitu saya langsung tulis kalimat saja ya, biar teman-teman ini, oke, saya clear dulu. Oke, jangan salah, gini aja ya. Hmm. 我刚才说的，我学了10 年. Kita pakai kosakata yang lain aja ya. Hanyu contoh. Hanyu.
刚才我说的是汉语tapi di kalimat ini saya pakai kosakata lain, jadi teman-teman sekalian review kosakata. 我学了10年韩语才学会. Ya. Bahasa Indonesianya teman-teman catat ya, dan pasti baru bisa gitu ya. Saya belajar 10 tahun. Hanyu 是什么? Bahasa Korea. Han, 对，谢谢同学们ya. Teman-teman sudah paham. Hanyu, tadi saya pakai contoh Hanyu. Nah, terus yang ini saya pakai Hanyu, bahasa Korea ya. Saya belajar 10 tahun bahasa Korea baru bisa. Saya 学会. Oke. Contoh yang lain. Misalnya, 他开了5个小时的车. 等一下, ini 车 mobil ya. 车才到我家. Artinya apa? 他开了5个小时的车才到我家. Kalau bahasa Indonesia kan dia nyetir 5 jam baru sampai rumah saya. Baru. Sampai di sini oke ya. Jadi udah makin jelas. Oke, ya Lina, 谢谢. Ini oke. Sudah oke ya. Nah, ini penggunaan pertama ya. Terus penggunaan yang kedua barusan Lina bilang ini sering banget dipakai sehari-hari. Kok kamu baru sampai gitu ya? Kan kita kadang-kadang seperti komplain, benar nggak? Nah, ini oke. Sorry, teman-teman screenshot dulu. Saya hampir lupa. Nah, 同学们先抄一下, teman-teman dicatat dulu. 他开了5个小时的车才到我家. Jadi melukiskan bahwa wah dia nggak gampang ya, 他不容易, 不简单 ya, nggak gampang, nggak mudah. Nyetir 5 jam mungkin macet, mungkin perjalanan sangat jauh sehingga 5 jam baru sampai rumah saya ya. Kalau 5 jam itu sudah kayak saya pulang kampung ya. Dari Pekanbaru ke Bagan Siapi-Apinya ya sekitar 5-6 jam. Itu dibilang lama banget ya. Oke, kalau sudah, tadi pertanyaan Lina adalah, kok kamu baru sampai gitu ya? Nah, sering banget kan kita bilang gini ya, saya kasih kalimat bahasa Indonesianya biar teman-teman bisa lebih gampang. Kamu kok baru nyampe? Sama aja sih, kok kamu baru sampai? Teman-teman boleh kasih saya respon, kok kamu baru sampai? Berarti kan semacam ada komplainan. Kalau saya bilang, ini di luar dari ekspektasi dia, jauh dari ekspektasi, benar nggak? Berarti sebenarnya orang yang ngomong kalimat itu, kalimat yang kok kamu baru sampai ekspektasi atau harapan ya, jauh dari harapan, benar nggak? Maksudnya kok kamu baru sampai sih gitu ya? Jadi berarti sebenarnya berharap kamu harusnya udah sampai dari tadi. Nah barunya ini maksud saya yang kita pakai cai. Ya jadi nih sama baru sampai, tidak ada sekarang ya. Kalau mau pakai sekarang juga boleh. Ni zeme cai dao. Oke, baru sampai. Kalau mau pakai xianzai boleh sekarang. Ni zeme xianzai cai dao. Berarti orang yang ngomong ekspektasinya adalah harusnya kamu sudah sampai dari tadi. Itu makanya saya bilang jauh dari ekspektasi atau harapan. Ya, contoh yang lain. 我们7点半上班。Oke, 我们7点半上班. Teman-teman familiar ya sama kalimat ini? 他
Bahasa Indonesianya apa? Kami jam 7.30 mulai ngantor. Terus di bawah ini kan saya sisain. Sebenarnya nanti teman-teman melengkapi dengan cai. Nah, 他8点才到 artinya apa teman-teman? Dia jam 8 baru sampai. Iya. 同学们 mungkin bertanya-tanya, oh kenapa ya pakai cai di sini gitu ya? Kan baru gitu. Maksudnya kosakatanya baru. Karena jauh dari ekspektasi. Kan kalau kita jam 7.30 mulai ngantor, harusnya diharapin jangan telat, benar nggak? Nah, dan dia jauh dari ekspektasi atau harapan. Telat dia, ya. 他8点才到. Dia jam 8 baru sampai. Jadi maksud saya barunya konteksnya di penggunaan seperti ini. Sampai sini oke. Masih ada beberapa cara penggunaan cai, cuma saya hold dulu ya. Kalau nggak kita satu session bahasnya tentang cai. Nanti saya kasih catatannya lengkap, teman-teman ada modul lebih enak juga ya di modul baru. Sampai sini oke, silakan di screenshot ya. Jadi begitu teman-teman mau translate kalimat, teman-teman perlu mengingat lagi ada dua konteks yang cara penggunaan cai yang artinya baru gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman ya harusnya lebih jelas ya. Oke, hode. Kalau sudah ini saya balik ke sini, saya share. Ini dulu. Bahannya ya. Bisa. Oke, hode. Ya, sudah ya. Bisa. Oke, kita lanjut. Kosakata berikutnya adalah shi. Shi kemarin saya ada, oh ya, uang lah. Ini beda, kalau share kayak gini masih di scroll. Oke. Shi ini adalah pada waktu, shihou. Ya, kemarin hari Selasa kita bahas banyak banget tentang shi. Dari ada kosakata sama-sama de shihou. Artinya, ayo review kosakata sama-sama de shihou. Pada saat. Nah, persis yang kayak di buku kita disingkat shi itu adalah pada saat ya, 什么什么的时候。等一下，我刚才 kebetulan saya ini ya kelewatan tadi ada yang ya Yuin tadi pakai 为什么 ya, saya kelewatan tadi mau bilang sama teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir kenapa pakai 怎么, kenapa nggak pakai 为什么 ya. Ini kelewatan. Tadi saya mau kasih tahu teman-teman ya, jadi biar teman-teman lain kali translate kalimat nggak bingung-bingung ya. Ada yang bisa kasih tahu saya bedanya 怎么 sama 为什么? Ya, kalau 怎么 di sini konteksnya bukan how to do something, bukan. Jadi teman-teman kalau masih ingat, hanzinya sama ya. Sebentar. 怎么 ini kalau teman-teman masih ingat, 怎么 bagaimana melakukan sesuatu, benar nggak? Bagaimana? Misalnya 怎么走 ada. Dulu kita udah belajar 怎么说, bagaimana ngomongnya ya. Nah, kalau di konteks ini 为什么 itu mengapa. Mengapanya teman-teman mau tahu jawabannya, maksudnya mengapa, misalnya contoh apa ya? 为什么人会感到伤心 gitu ya.
orang bisa merasakan sedih. Mengapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan sebab yang benar-benar misalnya ada teorinya, ada logikanya, itu pakai 为什么. Oke. Nah, ini penggunaan pertama. Penggunaan yang kedua, 怎么 itu adalah semacam komplain gitu ya. 怎么 kayak tadi, 你怎么现在才到? Kamu kok baru nyampe sekarang ya? Nah, kalau di bahasa Indonesia kita kayak koknya itu kayak maksudnya kaget gitu ya. Kenapa kamu baru sampai sekarang ya? Kenapa? Ya, ya. 怎么 kenapa gitu ya? 怎么 你怎么不回答我? Contoh. Huita artinya apa, teman-teman? Jawab. Nah, sampai sini oke, teman-teman. 你怎么不回答我? Kok kamu nggak jawabin saya ya? Marah ya, gitu ya. Ya. Oke ya, coba. Seperti itu. Jadi biar nanti next time teman-teman begitu bikin kalimat nggak ketukar-tukar sama 为什么. Ingat 为什么adalah mengapa, yang dimana kita mau cari apa ya, penyebabnya, penjelasan yang bisa dijelaskan dengan teori, dengan logika. 为什么人们说地球是圆的 gitu ya. Kenapa orang-orang bilang地球, bumi, bola bumi itu bulat gitu. Mengapa? Oh, karena ada teorinya gini-gini. Contoh, itu 为什么. Ya, sampai di sini dulu ya. Saya hold dulu. 因为还有很多, kalau kita bahas konteksnya pasti meluas kemana-mana ya. Sampai sini dulu. Karena tadi ada kalimat yang masuk. Oke, sampai di sini oke. 怎么, kok atau kenapa gitu. Ya, silakan di screenshot dulu. Halo, Ma. Yang ini oke. Oke, halo. Nah, ini boleh teman-teman catat ya. 你怎么不回答我? Kok kamu nggak jawabin saya gitu ya. Bukan komplain sih, tapi lebih ke kok gitu ya. Kayak bahasa Indonesia koknya. Ya, jadi kita boleh pakai 怎么. 比如说, tadi teman-teman tentang lembar kedua ya. Oke. Nah, tadi begitu permulaan kelas, teman-teman bilang, kok nggak ada suara ya? Ya nggak? Nah, teman-teman bilang, oh nggak seperti biasanya ya, biasanya ada suara. Terus saya bantu jawab, benar nggak? Nah, kalau di situ konteksnya pakai apa? Kok nggak ada suara ya? Ya, 不客气. 同学们, yes, pakai 怎么. Jadi, teman-teman tinggal pakai patokan saya mungkin ya. Artinya, kok nggak ada suara ya? Nah, itu pakai 怎么 ya. Yang tadi saya catatin di situ ya. 今天怎么没有声音? 对, 谢谢 Juliana ya. Jadi, kok hari ini nggak ada suara ya? Nggak komplain sih teman-teman, cuma agak berasa, kok beda sama biasanya. 对, 刚才一开课，同学们就觉得为什么没有声音啊? Mengapa ya nggak ada suara? Nah, begitu kita expression, kita akan bilang 怎么没有声音? 对，今天怎么没有声音呢? 不像一般 tidak seperti biasanya ya. 不像一般 tidak seperti biasanya. Biasa panjang ada lagu-lagu gitu. Nah, 怎么. Oke. Ya, ini oke. Ya, kita lanjut ya. 时 pada saat. Oke. Untuk 时 teman-teman nggak ada pertanyaan kan? 时 bisa juga, kita udah belajar ini. 时间的时 ini sama. 时间 adalah 同学们, 时间 waktu. 谢谢. Huruf Mandarinnya sama. Terus 小时, apa itu 小时? 时nya sama ya. 小时是什么? Jam, 对. Jamnya maksudnya hours ya. Jam, 2 个小时, 3 个小时, 4 个小时, dan seterusnya. Ya, oke, kita lanjut dulu. 时, 然后足球, 足球是什么? 足球 adalah sepak bola, ya. 足球
Zu ini adalah kaki, cuman dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Dia perlu ada sampingnya, perlu ada huruf yang barengan dia supaya dia bisa jadi arti, ya. Terus zu-nya dipakai kapan? Nah, kalau teman-teman lihat nanti kalau sudah belajar tulis gitu ya. Ini kan bacanya zu. Yang saya bilang oh kaki, makanya zuqiu bola kaki. Teman-teman nanti lihat huruf-huruf yang berhubungan dengan kaki. Contoh pao, contoh tiao adalah unsur-unsur ini. Ini semuanya adalah unsur zu, namanya zu pao gitu ya. Dia dipakainya seperti itu, makanya ada zu. Ini pao, ini tiao, loncat, pao-nya lari. Ya, seperti itu. Oke, sama jiao. 好的好的，等一下，ini saya hapus saja. Ini saya hapus ya, biar jadi satu halaman saja. Ya, teman-teman mungkin berpikir kalau begitu ngapain bikin banyak-banyak ya? 这我就不知道. Ya, kenapa mereka bikin banyak? 我也不知道. Tapi kalau jiao yang teman-teman pernah belajar, ya ini malah nggak ada unsur zu-nya ya. Ini bacanya jiao, artinya kaki. Nah, ini kaki yang bisa berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu maksudnya nggak perlu huruf sampingnya, dia bisa berdiri arti sendiri. Misalnya contoh, kaki saya, 我的脚. Kaki saya, 我的脚很痛. 痛 apa? Sakit. Contoh, 我的脚很痛. 不可以说我的足很痛, 不可以. Nggak bisa ya. Jadi zu itu yang tadi saya bilang, dia harus punya huruf sampingnya baru dia bisa jadi satu arti. Terus, 比如说足球 boleh nggak diganti 脚球? Ya, 不可以, nggak boleh ya. Mereka punya padanan masing-masing. Jadi bola kaki 足球 seperti itu ya, nggak bisa diganti 脚球, 不可以. Ya, itu. Oke, semoga menjawab. Saya lanjut ya. 足球迷 球kita udah belajar, 球 bola, mi di sini adalah fans. Sorry, ini teman-teman mau screenshot dulu. Tadi saya kelupaan ya. Jadi saya mau bilang sama teman-teman, kalau nanti belajar huruf Mandarin, tidak perlu mumet, tidak perlu merasa itu sulit, tapi malah kita sangat kebantu. Begitu teman-teman lihat, huruf Mandarin ini saya ingat ya, berhubungan dengan kaki. Ini pasti ada hubungan sama kaki. Tidak 100% sih memang, tapi 85% teman-teman. Bahkan itu sangat bantu kita. Oh ya, saya tahu. Ya, ini pasti berhubungan dengan kaki. Rata-rata. Oke, saya lanjut tadi mi adalah fans ya. Teman-teman yang fans idola film Korea. Hanju mi. Han dari Hanguo, Ju itu dari drama. Ya, Hanju mi. 同学们有没有是韩剧迷的？有没有 ada nggak gitu ya? 有没有是韩剧迷? Boleh saya minta suaranya. Jadi fans, penggemar lah ya, fans drama Korea. Yoma? Ada ya, banyak ternyata, pasti banyak saya rasa karena perkembangan drama Koreanya luar biasa ya, Hanju mi. 再来是歌迷 dipakai. Tadi kan zuqiu-mi. Nah, apalagi yang dipakai? Beberapa bidang ya. Olahraga boleh, film boleh, lagu boleh. Ini ke-mi, ke itu lagu. Jadi fans lagu. Oke, ke-mi. Itu arti pertama dari mi. Artinya ngefans gitu ya. Drama Cina berarti 我们说 drama Cina ya. Iya ya. Biasanya nggak bilang ya. Biasanya
等一下，像台湾说台剧，apa drama-drama dari Taiwan gitu ya. Taiju, Thai ini dari Taiwan. Taiju. Ju-nya yang tadi saya bilang drama ya. Sorry, Taiwan. Ini saya mau tulis Taiwan. Film China ya. Jungguo Dianying, biasanya gitu ya. Ngomongnya gitu, Jungguo Dianying, ditranslate-nya film. Oke, sebentar, saya jelasin kenapa. Drama itu kayak sinetron sebenarnya, bener nggak? Nah, terus mungkin teman-teman bertanya sama saya, kalau gitu film-film China, kenapa nggak pakai Ju gitu ya? Zhongguo Dianying. Pakainya Dianying yang kita belajar dulu, film. Karena setahu saya ya, sampai hari ini saya nonton kalau film-film yang dari CCTV, dari CCTV itu rata-rata apa namanya, bukan film sinetron. Mereka biasanya film-film yang sejarah, film-film yang benar-benar real, atau film-film polisi gitu ya. Nah makanya 大部分的人都说中国电影 jarang banget, nggak pernah saya dengar 中国剧，没有这个词呀。ya, tapi kalau Taiju ada drama-drama Taiwan yang dulu sebelum ngefans sama drama Korea gitu ya, yang berseri-seri. Nah, itu Taiju. Banyak ya teman-teman, ada yang tahu, ada yang sering nonton gitu ya. Seperti itu, Taiju. Jadi ini menjawab ya, film China, 中国电影. Oke. Ya, kayak Meteor Garden ya. Itu dari Taiwan, Taiju. Taiwan itu Taiwan, Taiju. Ju-nya drama. Oke, sampai sini oke? Iya, banyak ya. Ya, banyak maksudnya lebih, tapi dramanya lebih maksudnya yang film-film yang kayak sejarah seperti itu ya. Atau mungkin cerita-cerita yang memang mengandung pendidikan-pendidikan, moral gitu ya. Beda sama yang film Taiwan, kalau teman-teman nonton pasti tahu. Oh iya, beda banget ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Nah, itu Mi. Jadi Mi itu adalah fans. Nah, saking kita distract sama film, saya sebenarnya mau kasih tahu satu lagi. Mi itu dipakai milu. Apa itu milu? Tulisannya sama ya, teman-teman. Lu jalan. Milu itu sesat. Tersesat. Wo milu loh. Ya, tersesat. Nyasar. Tuh ya. Wo milu loh. Semepan. Nah, gimana nih gitu ya. Wo milu loh. Semepan itu artinya ini satu frase ya. Gimana nih? Maksudnya minta solusi. Cemepan. Wo milu loh, cemepan. Pan itu melakukan ya, 办事的办. Cemepan ini satu frase yang dipakai juga sehari-hari, artinya, aduh gimana ya? Cemepan. 我迷路了，怎么办? Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau balik ke halaman kosakata. Oke, yuk kita lanjut dulu. Kaujung kemarin saya sudah kasih tahu teman-teman ya cara hafalnya kau tinggi. Zhong dari 中学的中, Kaujung berarti SMA. Kalau SMP teman-teman masih ingat nggak? SMP? Ya, 初中, 谢谢. 初 artinya awal ya. 初中, 高中, SMA ya. Oke, 再来原来itu ternyata. 原来是你. 原来itu ternyata. 原来. Oh, 原来这样. 原来如此. Teman-teman sudah belajar 原来如此. Benar nggak? Udah belajar belum ya? 原来如此. 原来 ini ternyata.
Ruzi itu demikian. Kalau teman-teman kesusahan, ini RU ya. Kesusahan hafal Ruzi, aduh sulit banget, udah bacanya sulit dihafal gitu ya. Ruzi, apa namanya? Ini teman-teman boleh ganti dengan 这样. Begini, demikian ya. 原来这样 boleh nggak, 老师? Boleh. Kalau kesusahan ya, 原来这样. Ternyata begini toh, gitu ya. 原来如此. Sampai sini oke? Ya, jadi teman-teman boleh ganti 这样. Kalau menurut saya sih gitu ya, teman-teman cari kosakata yang teman-teman lebih mudah gitu. Ya, kalau memang agak kesusahan ya sudah nggak apa-apa. Cari yang lebih mudah, yang penting paham. Oh, 如此 saya tahu kok demikian. Tapi saya lebih mudah ngomongnya 这样. Ya sudah, nggak apa-apa ya. 原来这样啊，原来是这样. 是 boleh. Di situ cuman tambahan doang ya. Ternyata adalah demikian gitu ya. Ini cuma tambahan, nggak pakai juga nggak masalah. Oke, saya lanjut. 原来 难怪 ini pantasan, tidak heran. Artinya pantasan. Oh, pantas bahasa Mandarinnya bagus gitu. Misalnya, oh, 难怪你的汉语这么好. Ya, pantasan artinya tidak heran ya. Misalnya contoh, oh, 我每天都练习说汉语. Saya setiap hari latihan ngomong bahasa Mandarin. Terus temannya komennya gitu, 难怪你的汉语这么好 ya. Nggak heran atau pantasan bahasa Mandarin kamu sebegitu bagus. Ya, 难怪. Kalau teman-teman tanya saya nan sama kuai, itu kalau dipisah artinya apa? Nan artinya sulit, kuai disalahkan. Belum di screenshot ya. Oke. Nan kuai. Jadi teman-teman yang mau tahu arti per hurufnya, nan artinya sulit, kuai disalahkan ya. Nan kuai. Nan kuai. Pantasan, nggak heran. Ya, sambil tunggu di screenshot. Sudah selesai? Ya, kuai pute boleh ya, Lina. Kuai pute. Sama. Ada sinonimnya kuai pute. Halo, Ma. Sudah? Oke, saya lanjut ya. 真棒. Nah, ini kita udah sering ngomong 很棒, 真棒. 有两下子很厉害. 还有什么? 不简单. 不简单 juga artinya hebat. Ya, 不简单. Teman-teman sudah tahu 简单 artinya apa? 不简单. 简单 ada nggak ya di lesson ini? Bisa. Mudah. Ya, 对, 谢谢 Ibu Fonga. 不简单. 不简单 ini bisa artinya tidak mudah, 对吗? Tidak mudah, tidak simple. Tapi kalau misalnya dipakai untuk memuji orang, oh, 你真不简单, berarti kamu hebat. Boleh. Kalau dipakai untuk memuji, artinya jadi hebat ya. 你真不简单, 你真有两下子, dan kita punya sinonim yang lain lagi ya. 你真棒. Sorry. Ya. Mungkin screenshotnya nanti ya, nanti sekalian. Biar penuh dulu. Saya lanjut dulu. Kang baru. Nah, teman-teman masih ingat penggunaan Kang? Kang. Kayaknya lesson sebelumnya ya, sepertinya. Ini juga baru, tapi lebih ke waktu barusan. Tidak lama. Wow. Kang Tao. Ya, 我刚到 artinya saya barusan sampai gitu ya. Saya baru sampai.
Dan kalimat ini netral, dia tidak menggambarkan bahwa bagaimana proses perjalanan dia bla 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 bla. Seperti itu. Jadi netral aja. Nah, makanya pakai 我刚到. Oke? Contoh yang lain, Kang, ada yang mau bikin kalimat satu aja? Yang masuk duluan, saya ambil jadi contoh, terus kita lanjut. 有吗？ Ya, 我刚吃，好的，我刚毕业. Mungkin saya pakai 我刚毕业 ya. 我刚吃, saya baru makan. Nah, saya tambahin ya. 现在很饱. 很饱 itu kenyang ya. Sekarang sangat kenyang. 我刚吃, saya baru makan. Nah, 我刚吃. Terus tadi 我刚毕业, oke. Saya baru lulus. Nah, sampai di sini teman-teman paham bahwa Kang ini dia cuma menyatakan ya udah barusan tidak lama dan dia tidak ada menggambarkan prosesnya seperti apa. Beda sama yang Cai. Ya, Kang, 我刚到学校就下雨了. Oke, ya kalimatnya sudah oke ya. Kang 毕业 ini lulus. 我刚毕业, koma. 要找工作, mau cari kerja misalnya gitu ya. 找工作, 找 yang mencari. 我刚毕业要找工作, mau cari工作nya teman-teman sudah belajar ya, pekerjaan. Halo, silakan di screenshot. Ini sudah penuh ya, Kang. Nah, kalau teman-teman sudah paham Kang, misalnya teman-teman mungkin bertanya sama saya, 老师, Kang ini, misalnya saya ganti dengan Cai, boleh nggak? Ya, boleh nggak? Boleh, yang penting si pembicara tidak mau menggambarkan apa-apa. Jadi, ngomong kan berdasarkan expression ya. Misalnya, orang cuma bilang gini, 我才到 gitu ya. Oh, saya paham. Artinya saya baru sampai gitu ya. Dan dia tidak menggambarkan bahwa prosesnya seperti apa. Itu boleh. Boleh saling menggantikan. Cuma maksud saya kalau teman-teman takut ketukar-tukar, ya udah mendingan nggak usah. Ya. Jadi langsung, oh Kang, tidak menggambarkan apapun, netral saja, memberikan info bahwa misalnya saya baru makan, saya baru tiba, saya baru lulus, saya baru sampai sekolah, saya baru sampai rumah, seperti itu. Sampai sini oke? Sama Kang Cai, dengan Kang itu, ya kadang-kadang mereka bisa artinya sama. Cuman Kang Cai punya arti yang lain. Kang ini, oh ya, untung bisa dibalik. Kang ini lebih ke adverb. Ya, oke. Saya lanjut ya. Sudah di screenshot kan? Mungkin confuse lagi dengan Kang Cai. Oke, Kang Cai bisa artinya baru. Artinya barusan bisa. Ya, kalau teman-teman masih ingat penjelasan saya beberapa kali yang lalu, bisa begini, yang artinya adverb. Jadi mereka bisa saling menggantikan. Nah, cuma maksud saya mendingan teman-teman hafal per satu-satu, jadi nggak ke mix up. Ini satu. Yang kedua, si Kang saya bisa artinya barusan. Yang disebut sebagai keterangan waktu. Kalau tadi adverb. Nah, ini adverb, keterangan waktu. Nah, mendingan teman-teman Kang saya pakai buat sini aja. Jadi nggak ke mix up, teman-teman juga jadi pusing, benar nggak? Kalau menurut saya, itu saran dari saya. Kalau nanti teman-teman sudah expert, ya sudah saling menggantikan, teman-teman udah paham, nggak terlalu masalah ya. Contoh barusan, keterangan waktu ya, tapi ya, kalimat bahasa Indonesia-nya apa ya?
Teman-teman boleh kasih saya satu kalimat, biar nggak kalimatnya dari saya. Belum masuk ya, nggak apa-apa. Nah, 刚才说，快要到了，怎么现在还没到呢？他刚才 artinya tadi gitu ya. Barusan ini maksudnya tadi sebagai keterangan waktu. Dia tadi bilang sudah mau sampai. 快要 ini sudah mau atau akan. Taunya sampai. 怎么现在还没到呢？ Ya, hari ini kita bisa pakai yang tadi buat ini juga. Kok sampai sekarang masih belum sampai ya? Katanya sudah mau sampai ya. 他刚才说快要到了，怎么现在还没到呢？ Tadi kata dia sudah mau sampai. Kenapa sekarang masih belum sampai ya? 怎么现在还没到呢？ Seperti itu. Ya, itu Kang Cai. Jadi saran saya mendingan teman-teman hafal yang persatuan dulu. Maksudnya, Kang Cai, mendingan saya pakai untuk ini aja. Ya, kalau yang expert mau pakai, maksudnya buat cara menggantikan ya nggak masalah. Tapi saya yang kasihan, maksudnya yang benar-benar baru kenal, ke mix up, oh ini sinonim, jadi dia pusing ya. Kalau saran saya sih, ya udah Kang Cai, teman-teman pakai untuk konteks ini aja. Jadi nggak bakal ketukar. Oke? Terus yang Kang yang tadi pakai buat ini. Baru dia sebagai effort. Nah, kalau yang tadi Cai ada dua cara pakai. Itu aja sih menurut saya ya. Jadi biar nggak ketukar-tukar. Teman-teman juga nggak pusing di dalam kepala, aduh kayaknya tadi juga bisa pakai ini gitu. Ini saran saya. Tapi bagi teman-teman yang expert ya nggak masalah. Karena sudah sangat paham gitu ya. Saya barusan ke supermarket. Ya, saya ambil satu kalimat. Barusan itu maksudnya tadi. Ya, tadi saya ke supermarket. Bisa tadi itu misalnya sejam yang lalu, 2 jam yang lalu. Berarti 我刚才去 supermarket. 超市 supermarket. Ya, saya ambil satu kalimat ya. Yang lainnya nanti kita bahas di Selasa biar bisa keburu bahan hari ini. 我刚才 berarti saya tadi. Bisa sejam, bisa 2 jam yang lalu. Teman-teman nggak kasih tahu saya persis waktunya kayak gimana. Berarti saya tahu, tadi ke supermarket. Ya, 我刚才去超市. Saya tadi ke supermarket. Seperti itu ya. 打疫苗, tanya pakai DA ya. 打疫苗 itu vaksin. Tadi, mungkin 2 jam yang lalu dia vaksin. Nah, 他刚才打疫苗. Jadi saran saya, Kang-nya dipakai ini aja biar teman-teman nggak pusing ya, itu saran saya ya. Saya lanjut dulu ya. 我刚才去超市 ini yang dari Stefani, kalimat yang pertama kali masuk ya. 超市 itu supermarket. Silakan dicatat dulu, di screenshot dulu. Sebenarnya saya paham sih, begitu saya jelasin teman-teman ngeh. Tapi begitu nanti di rumah lupa, terima. Benar nggak? Ayo yang begitu boleh kasih saya respon. Kalau memang begitu kendalanya, ya saya paham. Saya sangat mengerti. Apalagi teman-teman memang nggak dipakai sehari-hari. Jadi teman-teman begitu saya jelasin, oke, paham. Nanti begitu keluar, mau translate, aduh yang mana ya gitu ya. Nah, ya saya paham sih ya. Jadi ya kita lihat ya, kalau memang nanti kita ada waktu, kita punya waktu, saya akan bantu teman-teman melatih teman-teman dan
gimana strukturnya itu dipakai, diaplikasikan. Tapi nggak begitu menghafal banget gitu maksudnya ya. Ya karena kebiasaan juga memang nanti ya kalau kita memang ternyata kita udah selesai nih bahannya gitu ya, ada waktu saya akan latih teman-teman begitu. Jadi jangan dihafal teman-teman, dipahami ya. Catatan-catatan kayak gini teman-teman simpan ya. Karena ini keluar otomatis bukan saya hafal. Jadi nanti teman-teman kita bisa bahas Kang China, teman-teman buka catatan. Oh iya ya, Lose dulu kita patokannya tadi artinya ya. Ya saya paham ya. Nanti kita banyak latihan kalimat, cara mengaplikasikan dalam kalimat. Oke ya. Saya lanjut dulu. Kang tadi udah 觉得 itu merasa ya. 觉得我觉得 saya merasa 觉得 saya lanjut, 必须 itu mesti atau harus. Jadi 必须 itu mesti. Kalau tadi saya di permulaan saya ada tanya 需要. 需要 itu butuh, membutuhkan. Ya, butuh nggak? Saya baca sekali lagi ya, 需要. Kalau 必须 ini kayak perintah. Kamu harus begini, begini, begini. Ya, mesti, harus ya, 必须. 再来是提高 meningkatkan ya, 提高 meningkatkan. Kalau teman-teman tanya saya, 提 itu artinya angkat. Namanya 提. Kau artinya apa? Tinggi. Meningkatkan ya, 提高. 再来过程 adalah proses. 过nya lewat, 过程 jadi proses. Ini satu frase ya, 过程. 程nya adalah 路程的程, rute jalan. 过程 jadi proses. Jadi rute yang mesti dilalui, proses ya. Teman-teman belajar ya 汉语拼音, 声调, 发音 ya. Teman-teman belajar ini semua proses kan yang harus teman-teman lewati ya. Seperti proses teman-teman salah bikin kalimat itu adalah proses. Jadi rute yang mesti dilalui namanya proses ya. Oke, 再来是恒心. Heng itu artinya tidak berubah. Sin hati. Makanya disebut konsisten ya. Heng sin, heng itu tidak berubah. Biasanya dipakai di mana? Dipakai di yongheng. Yongheng sama dengan yongyuan. Forever. Selama-lamanya. Tidak berubah. Heng itu artinya tidak berubah. Selama-lamanya ya. Selama-lamanya. Yongheng. Oke, belum screenshot yang ini, silakan. Ya, sama ya, blank ya. Hari Selasa diganti jamnya jadi malam saja. Kayaknya nggak bisa, teman-teman. Soalnya Selasa ada kelas lain, setahu saya ya. Itu ya menjawab pertanyaan Pak Doni ya. Sambil tunggu teman-teman screenshot, sudah? Hengsin ya, jadi konsisten, tidak berubah hatinya. Oke, heng, yongyuan ya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Oke, saya lanjut, putuan. Putuan artinya tidak putus, tidak berhenti. Tuan itu putus ya. Punya tidak. Nah, teman-teman jadi paham, putuan tidak berhenti, tidak putus. Ini partikel yang menghubungkan ada grammar lagi ya. Ini saya nggak jelasin karena di belakang ada ringkasan grammar. Nanti kita bahas di belakang aja ya. Te-nya menghubungkan apa teman-teman? Yang ikut Selasa mungkin sudah tahu. Yang baru ikut nggak apa-apa. Yang nggak bisa ikut Selasa, ini baca te. Dia menghubungkan kata sifat dengan kata kerja. Kebalik sama yang te, yang di atas. Ya, saya tulis saja. Kata sifat, ini kata kerja. Oke, teman-teman catat ini dulu ya. Nanti kita bahas di grammar belakang. Lebih mendalam di grammar belakang ya, supaya kita bisa lanjut ke Huihua ya. Silakan catat dulu ya. Mungkin saya kasih contoh untuk yang ini. Kalau ini kan kemarin teman-teman sudah sering banyak latihan yang bawah. Nah, contoh kata sifat plus te plus kata kerja misalnya
开心的说. Kalau begitu teman-teman dengar, oh, 开心的说, ini KAI ya. 开心 apa? Happy, benar nggak? 开心的说, oh, happy, kata sifat. 说nya adalah ngomong. Ya. 他开心的说 berarti te-nya pakai yang ini. 开心的说, 对, senang, happy. 说 berbicara. Ya, beda, sebenarnya beda konteks kalau teman-teman bilang, 老师我可以说这样吗？说的很开心. Bisa nggak ngomongnya begini? Bisa. Tapi artinya sedikit berbeda ya teman-teman. Saya kasih jabaran ya. 说的很开心 berarti mengatakannya dengan sangat senang. Ya, jadi cara dia mengatakan adalah dengan mengekspresikan ekspresi yang sangat senang. Ya, 说的很开心 te-nya pakai te ini. Oke. Ya, 说的很开心. 开心的说呢是什么意思？开心的说 artinya dengan gembira berkata. Mungkin teman-teman kan cuma kebalik doang ya. Nah, saya bikin kalimat. Mungkin teman-teman akan lebih paham. 他开心的说2. 我升职了. 升职 ini naik jabatan. Oke, tempat saya nggak cukup, nggak apa-apa ya. Tapi kelihatan kan? Nah, jadi 他开心的说 2, terus kayak gini ya. Berarti kalimat langsung ya. 我升职了. Oh, 他开心的说我升职了. Jadi dia dengan senang berkata, saya naik jabatan. Oke. Kalau ini yang atas ini teman-teman cuman tinggal tambahin subjek sudah jadi kalimat. 他说的很开心. 永恒 saya boleh hapus? 永恒yang boleh saya hapus? 可以吗? Boleh? Ya, oke. Biar saya kasih contoh kalimat teman-teman nggak bingung. Maksudnya kalau memang fungsinya cuma begitu ngapain ya banyak-banyak te gitu. Ya, ini budaya ya, teman-teman ya. Kalau saya yang bikin, saya bikinnya ya udah 1 te aja biar teman-teman nggak pusing-pusing ya. Nah, kalau misalnya ini, 他说得很开心, misalnya 他告诉我他升职了. 说得很开心. Terlihat beda cara mengungkapkan sesuatu. Teman-teman lihat, saya pakai konteks yang sama, biar teman-teman ada perbandingan. Tapi terlihat beda nggak? Boleh nggak saya cara menyatakannya seperti ini? Boleh. Boleh nggak saya cara menyatakannya seperti ini? Boleh juga. 他开心地说我升职了. Oh, ya. 他告诉我他升职了, 说得很开心呢. Kadang-kadang supaya kalimatnya nggak terlalu kaku kita pakai ne. Ya, 他告诉我他升职了, 说得很开心呢. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi saya pikir teman-teman yang memang praktikal, pilih salah satu aja. Ya, tapi begitu ada kalimat yang misalnya kata sifat duluan, ya te-nya harus pakai ini. Atau begitu teman-teman ada ketemu artikel, ya mau nggak mau teman-teman paham, oh ini kata sifat, ini kata kerja, makanya pakai te ini. Itu satu ya. Seperti itu sih. Jadi kalau ini kalimat langsung sih ya teman-teman bisa lihat ya. 他开心地说 2, terus saya kasih kurung buka, kurung tutup gitu ya. Nah itu. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sering baca buku cerita akan ketemu ini. Akan ketemu banyak kalimat seperti ini ya. Kayak saya bacain buku cerita buat si Galen, banyak banget kalimat-kalimat yang pakai te seperti ini. Ya, Pak Simon ada tambahan ya katanya ya. Sebentar, saya coba lihat. 1, isi pembicaraan menyenangkan. Tuh. Terus yang kedua, yang kedua ya maksudnya ya.
cara bicaranya menyenangkan. Ya, betul. Jadi ini kalimat tidak langsung kan, seperti kalimat info. Kalau yang bawah kan kalimat langsung yang dinyatakan oleh orangnya. Seperti itu ya. Ya, siapa Simon ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Nah, kembali lagi sebenarnya yaitu teman-teman ini dua-duanya sama artinya. Cuman cara mengungkapkannya aja berbeda. Gitu doang ya. Semoga otaknya masih oke. Maksudnya nggak terlalu panas kan ya. Kadang-kadang saya nggak berani kasih terlalu banyak banget, cuman ya ini memang harus dijelasin ya. Kalau nggak, teman-teman bingung kenapa ada 2 te. Ya. Kaisin sama tadi ada yang tanya perbedaannya. Kaisin sama tadi apa? Oh, kaosing. Sama, Sina. Sama aja. Kaosing de shuo, 他说的很高兴, itu sama. Kaisin sama kaosing sama, sinonim. Boleh teman-teman ganti. Bebas, teman-teman mau pakai yang mana ya. Oke, halo Ma. Sudah panas? Masih oke? Hai Ma. Hai itu masih oke? Saya boleh lanjut? Hai oke ya. Saya lanjut dulu. Yang nggak kejawab nanti di Selasa ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi bukan saya lihat-lihat orang push-push. 真抱歉, saya minta maaf dulu ya. Kalau saya bahas semua, kita nggak selesai-selesai ya. Nanti yang tambahan di luar kita bahas di Selasa. Saya lanjut dulu. Lianxi itu latihan ya. Lianxi, latihan teman-teman sudah familiar ya. Lianxi, ziji, diri sendiri, dan shuiping adalah level kemampuan. Teman-teman bertanya, oh shuiping jadi level kemampuan ya? Padahal kalau misalnya dipisah, shui itu air, ping itu adalah rata. Jadi level air rata, berarti level kemampuan maksudnya ya. Kayak kalau shuiping ini teman-teman tinggal hafal yang gampang lah, yang teman-teman biar mudah menghafal. Oh, shuiping level kemampuan, cara hafalnya gimana sih? HSK. Teman-teman tahu HSK? Ya mungkin begini bisa bantu teman-teman hafal shuiping ya. HSK itu adalah Hanyu Shui Ping 考试. 考试 ini ujian. Ya, ujian ya. Shuiping adalah level kemampuan. Hanyu-nya bahasa Mandarin. Ya, HSK. Hanyu Shuiping 考试. Jadi kalau misalnya teman-teman susah menghafal Shuiping, teman-teman hafal HSK. Oh, HSK itu kayak TOEFL-nya di bahasa Inggris. Jadi mengetes level kemampuan seseorang terhadap bahasa Mandarin. Makanya teman-teman yang punya anak mau sekolah ke China perlu tes HSK seperti itu. Jadi dia mau tahu dulu atau misalnya ada syarat HSK-nya seperti itu ya. Hanyu Shuiping 考试. Nah, shuiping dipakai tidak hanya untuk bahasa, dipakai untuk level kemampuan olahraga, level kemampuan apapun. Maksudnya level kemampuan bidang teknik, bidang bekerja gitu ya, itu boleh shuiping. Sampai sini oke? Silakan di screenshot dulu. Saya mau lanjut ke bahan kita ya. Oke ya. 同学们，我们今天要听写吗？还是要先练绘画 atau mau baca conversation dulu? Sudah lama kita nggak 听写 ya, 对吗？有2个星期是吧？没有听写， benar nggak？ 对，很久没听写了。同学们还记得吗？ teman-teman masih ingat? Settingannya belum masuk, 没关系。ya. 这样子吧。OK。我们先听写好吗？
然后呢, yang ini baca kan kita bisa baca di lanjutan pertemuan berikutnya sambil nanti langsung latihan. Atau ini saya baca dulu, teman-teman review di rumah. Yuk, Zenya. 可以听写，对，好久，好像觉得好久没听写了。哎呀 sepertinya merasa sudah lama tidak 听写。Ya, oke. Teman-teman boleh lihat Huihua conversation. Nah, saya bacain. Nanti teman-teman kalau ada waktu review dari rekaman, terus habis itu kita lanjut Hingxie ya. Oke ya, saya bacain dulu. Teman-teman lihat halaman 38. 祝贺你赢得了昨天的球赛。祝贺你赢得了昨天的球赛。你们队的技巧真好，真厉害呀！你们队的技巧真好，真厉害。哪儿呢？还差得远呢。哪儿呢？还差得远呢。下次可以请你教教我们一些踢足球的技巧。下次可以请你教教我们一些踢足球的技巧。好吧，有机会就一起学习吧。好吧，有机会就一起学习吧。好，一言为定。你学了多长时间才能有这么好的技巧？你学了多长时间才能有这么好的技巧？我初中时是个足球迷。我初中时是个足球迷，高中时才开始学踢足球。高中时才开始学踢足球。哦，原来这样。哦，原来这样。难怪技巧真棒，难怪技巧真棒。我刚学1年多，我刚学1年多，觉得还有很多地方必须多多提高，觉得还有很多地方必须多多提高。没关系，学习的过程需要恒心。没关系，学习的过程需要恒心，不断的练习，一定能提高你自己的水平。不断的练习，一定能提高你自己的水平。Oke, sampai sini dulu ya. Atau sekali lagi? Oke, sekali lagi ya. 祝贺你赢得了昨天的球赛。你们队的技巧真好。祝贺你赢得了昨天的球赛。你们队的技巧真好。哪儿呢？还差得远呢。哪儿呢？还差得远呢。下次可以请你教教我们一些踢足球的技巧。下次可以请你教教我们一些踢足球的技巧。好吧，有机会就一起学习吧。好吧，有机会就一起学习吧。好，一言为定。你学了多长时间才能有这么好的技巧？好，一言为定。你学了多长时间才能有这么好的技巧？我初中时是个足球迷，高中时才开始学习踢足球。我初中时是个足球迷，高中时才开始学习踢足球。学踢足球。哦，原来这样，难怪技巧真棒。哦，原来这样，难怪技巧真棒。我刚学1年多，我刚学1年多，觉得还有很多地方必须多多提高，觉得还有很多地方必须多多提高。没关系，学习的过程需要恒心，不断的练习。
一定能提高你自己的水平。没关系，学习的过程需要恒心，不断的练习，一定能提高你自己的水平。Cukup ya, teman-teman boleh latihan di rumah, boleh dengerin ulang. 加油加油！现在呢，我们来看一下我们的听写，好吗？Kita lihat听写nya kita. 我看一下啊，大家准备一下，teman-teman siap-siap dulu. Ada PR ya? 哦，好的，有作业是吧？好。有作业啊，我看一下。我们看一下作业。星期六的作业到哪了？星期六yang kelas Sabtu PR-nya sampai mana？ 同学们可以帮我一下吗？ teman-teman boleh bantu saya sampai mana？ Atau itu yang hari Minggu？ 36，好，谢谢 Lina。36，我看一下。OK， 好的，星期六大家可以看一下36。36到38, 好，谢谢 Ibu Lili ya. Ini sudah saya bahas di hari Minggu, makanya sudah ada isinya. Yuk kita lihat. I ya, I ya teman-teman dengar bunyinya I, tapi saya mau bilang sama teman-teman, memang bunyinya I, apalagi teman-teman yang misalnya dulu belum belajar Hanyu Pinyin pasti tulisnya I begini, benar nggak? Nah, yang saya mau bilang sama teman-teman, I ini adalah vokal, dia tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau teman-teman ingat dulu saya belajar bahasa Mandarin ada bunyi I, benar. Nah, ketika menulis dalam Pinyin, teman-teman perlu tambahan Y. Ya, dia butuh Y untuk jadi Hanyu Pinyin. Nah, tinggal teman-teman kasih tanda-tanda, misal, oh I nada 1, ya udah. Nah, ini jadilah Hanyu Pinyin. Jadi ini tips ya buat teman-teman yang memang punya pembelajaran dulu. Terus ingatnya, Laoshi, misalnya Ike, kan pengen banget tulisnya begini ya, benar ya? Teman-teman, nah mungkin kalau udah ikut kelas sudah enggak ya. Nah maksud saya kalau masih ragu-ragu, ingat bahwa di bahasa Mandarin Hanyu Pinyin tidak ada I yang berdiri begini. Ya, dia perlu harus gabung dengan Y, YI ya. Nah, teman-teman sudah screenshot, nah I ada 1, I1 ya. Huruf Mandarinnya begini. Terus Ike ya. Ke bacanya K, tapi tulisnya G. Ya, tinggal kasih nada Ike nada 4. Lanjut, kei, I-nya nada 3. Kei, ke-nya 3, I-nya 3. Satu tambahan buat teman-teman, kalau teman-teman ketemu huruf yang 3-3, maka teman-teman lebih perhatikan bahwa berarti tunggalnya si ke-nya adalah 3. I-nya adalah 3. Memang pas baca jadi bacanya 2-3, benar ya? Nah, tapi yang kayak gini teman-teman lebih notice aja. Oh, dia kalau tunggal sebenarnya 3-3 gitu ya. Sehingga nanti pas tingxie nggak salah ya. Kei. 再来是一起 bersama-sama, 一起. Karena I ketemu nada 3, maka I-nya berubah jadi nada 4. Kalau ini karena ke nada 4, makanya I-nya berubah jadi nada 2. Ya. Padahal huruf Mandarinnya sama. Oke, saya lanjut. Ichi bersama-sama. Isheng, Isheng adalah dokter. Ya, Isheng, dokter. 再来是便宜, 便宜 itu murah. Saya kasih catatan di bawah. Kalau huruf ini berdiri di depan, atau berdiri sendiri, dia harus baca nada aslinya. Nada aslinya adalah nada 2. Nah, kalau pianyi, dia nada 5. Ya, pianyi. Sudah? Halo, Ma? Saya boleh lanjut? Halo?
我再继续, saya lanjut lagi ya. 37, 37, 长, 长 ada satu, 长, 长, 长 dia huruf Mandarinnya berbeda ya, teman-teman bisa lihat. 长 nada 2 artinya mencicipi dengan huruf Mandarin yang seperti ini. Terus 长 nada 2 juga sama, cuma huruf Mandarinnya berbeda, artinya sering ya. 长, 唱 nada 4, 唱歌, ke lagu ya nada 1. 唱歌 artinya bernyanyi. 同学们喜欢唱歌吗? Teman-teman ada yang suka nyanyi? 同学们喜欢唱歌吗? Bernyanyi ya, kata kerja. 36, silakan. Halo, sudah? Saya lanjut dulu ke 37 ya. 36 sudah? Ya, 37 silakan di screenshot dulu. Oh, 很喜欢, 好的. Ada Yunita, ada Yuli ya, 很喜欢唱歌. 唱歌. 再来，我们看一下38, 38. Ma, ma, ma. Ma, ma. Jadi kita belajar ada ma dengan nada yang berbeda-beda, huruf Mandarinnya juga berbeda-beda ya. Ma, mama, mama. Dan saya pernah kasih tips ke teman-teman untuk panggilan mama, papa, keke, titi, jeje, meme. Dan yang lainnya ya. Kalau begitu panggilan gitu ya, chenghuke, jadi kita untuk memanggil orang, huruf kedua walaupun hurufnya sama gitu ya, tapi nadanya pasti nada 5. Ini teman-teman sudah boleh jadi satu ketentuan ya. Jadi nada 5. Mama, papa juga sama ya. Pa nada 4, tapi yang keduanya harus baca nada 5. Papa. Oke, saya lanjut yang kedua. Maafan. Ma-nya nada 2, fan-nya 5. Nah, kalau teman-teman tanya, fan ini sebenarnya nada yang aslinya nada berapa? Nada 2. Fan, hen fan, atau saya kemarin ada kasih satu kosakata fan si ren le, itu menyebalkan ya. Fan si ren le, dari tadi ngomong terus gitu ya, misal contoh ya. Nah, teman-teman bisa bilang, "Wah, fan si ren le." Si-nya meninggal ya. Tapi di sini bukan meninggal beneran, tapi ya udah sangat menyebalkan, dari tadi ngulang-ngulang terus ya. Fan si ren le. 再来我们看一下 kuda. Kuda itu adalah nada 3, ma, kuda ya. Fan si ren le, menjengkelkan ya, menyebalkan. Ma nada 3, kuda. Ya, huruf Mandarinnya seperti ini. Terus yang keempat, teman-teman lihat ya. Ini adalah partikel apakah dan nada 5, ma. Seperti itu ya. Silakan di screenshot dulu. 好了吗？好了，yang lain sudah? Kita ada PR kalimat nggak belakangnya? Ada ya? Oke. Ya, silakan teman-teman yang PR kalimat dicek lagi. 他说今天有事儿，不能来上班。不能来上班。他说今天有事儿，不能来上班。Ada teman-teman yang beda? Silakan. Terus kalimat kedua, 你放心吧，他一定会帮你。会itu akan ya, teman-teman kalau masih ingat, 会 di sini artinya akan. Dia akan bantu kamu, 帮 bantu ni kamu. 你放心吧，他一定会帮你。Oke, yang kalimat benar semua untuk PR-nya? Ada yang beda nggak? Kayaknya rata-rata di hari Minggu ya, jadi di hari Minggu kita sudah bahas ya. Oke, Yuni, 很好, hebat ya, 很棒, 很厉害, 都对itu benar semua. 都 semuanya, 对 benar ya, 都对 benar semua. 都nya kita udah belajar ya partikel ya, 都对 对nya benar. 都对，好的，很棒，很厉害，大家真有两下子呀。OK，
Kalau ada yang pakai ini kan, coba teman-teman lihat ada tanda panah. Hari Minggu ada yang jawabnya 今天 dia taruh depan. 今天他说有事不能来上班 itu boleh ya. Keterangan waktu boleh taruh depan nggak apa-apa, masih oke ya. 他说有事今天不能来上班 ya boleh ya. Kasih nada beberapa yang salah nggak apa-apa ya, nada masih jadi pelatihan terus nggak apa-apa. Yang penting apa namanya, teman-teman paham struktur kalimat, itu paling penting. Begitu teman-teman paham struktur kalimat, tidak usah takut tidak bisa ngomong, pasti bisa ngomong ya. Ibu Sri 她说今天不能来上班有事儿 boleh, masih bisa diterima ya. Oke, oke. Yang Ibu Lena 她说有事儿今天不能来上班 boleh. 她说有事儿 mungkin ketikannya ya. 她说今天有事儿不能来上班 boleh. 有事儿 mungkin ketikan dari keyboard nggak apa-apa ya. Oke, 好的。那我们准备一下要听写，kita siap-siap mau 听写。Silakan teman-teman. Siap-siap dulu. Saya sudah siap-siap untuk soal. Oke ya, kita 听写 dulu sebentar. Pertanyaan pertama, 你喜欢这条裤子吗？你喜欢这条裤子吗？ Silakan ditulis Hanyu Pinyin dan nada dan dijawab. Ni xihuan zhe tiao kuzi ma? PR-nya nanti minggu depan aja nggak apa-apa ya. PR di rumah teman-teman review lagi huihua yang tadi kita baca ya, sambil siapin tingxie buat minggu depan biar teman-teman nggak terlalu banyak PR. Oke, ni xihuan zhe tiao kuzi ma? Dijawab ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya apa, terus teman-teman jawab. Saya nggak kasih arti dulu, ya biar teman-teman latihan dengar juga. Oh ini maksudnya apa? 好了吗？你喜欢这条裤子吗？好。好了，yang lain oke? Ya, saya lanjut dulu ya. Yang kedua, 那件衣服怎么卖？那件衣服怎么卖？ Ditulis dulu kalimatnya, terus teman-teman jawab. Sama, teman-teman jangan chat dulu artinya ya. Jadi biar teman-teman semua yang lagi ikut proses tingxie bisa latihan dengar. 那件衣服怎么卖？那件衣服
怎么卖? Dijawab juga ya teman-teman. 那件衣服怎么卖? Di 三 Nin贵姓? Nin贵姓? Pertanyaan nomor 3. Nin贵姓? Nin 贵姓? Halo Ma, sudah? Halo, yang lain? Ada yang belum? Yang masih berusaha jawab, kalau belum boleh chat ya. Saya tungguin sebentar. Tujuannya memang supaya teman-teman benar-benar latihan ya. Jadi bareng-bareng teman-teman latihan dengar, latihan tulis Hanyu Pinyin beserta nada, latihan jawab. Min Gui Xing. Oke, 再来第四. Yang keempat, 你今年多大? 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 Pertanyaan terakhir ya. 你今年多大? 你今年多大? Oke. Silakan dijawab. 你今年多大? Teman-teman, 同学们好了吗？还没的可以告诉我，还没的可以告诉我。Yang masih belum boleh kasih tahu saya, ya. Oke, kalau yang sudah, yang benar-benar belajar dari basic, saya mau dengar responnya ya. Kira-kira begitu dengar pertanyaan saya, ini kan saya tidak kasih arti. Kira-kira teman-teman bisa nangkap semuanya 4 ini sebagai satu ini ya ukuran gitu ya.
kira-kira yang benar-benar basic, maksudnya benar-benar belajar dari kelas ini 0 gitu ya. Bisa, oke. Kalau gitu berarti sebenarnya tingli bucuo, tingli itu apa ya? Kemampuan mendengar, namanya tingli. Ting dengar, li itu tenaga ya. Berarti menurut saya oke ya. 我很高兴, saya happy juga gitu ya. Berarti kalau teman-teman diajak ngomong, yang penting orangnya ngomongnya pelan-pelan, berarti bisa. Ya, oke ya. Nah, kalau gitu yuk kita lihat share screen saya. 谢谢同学们. Thank you buat responnya, terutama yang benar-benar belajar dari basic. Bisa dengar, berarti tandanya teman-teman perlu pede. Perlu pede bahwa, oke, sudah keluar ya. Perlu pede bahwa teman-teman sebenarnya mengalami kemajuan gitu ya. Cuman teman-teman melihat dari sisi teman-teman lupa kosakata sehingga merasa kok kayaknya nggak maju ya. Jadi kalau saya bilang 4 kalimat ini teman-teman dengar dan paham, terus bisa ditulisin, plus misalnya nadanya benar, menurut saya itu satu kemajuan sih ya. Benar nggak? Dari yang teman-teman mungkin dulu nggak paham apa tuh Hanyu Pinyin dan kosakata yang basic, sekarang minimal orang ajak ngomong sedikit ini saya kira-kira paham. Itu saya sudah sangat happy ya. Jadi ya kita memang berpikir oh ya saya masih lupa, saya perlu belajar, itu benar. 那个很好, itu sangat baik. Tapi teman-teman juga perlu appreciate diri teman-teman bahwa oh ya saya ada satu kemajuan gitu ya yang memang abstrak tidak kelihatan. Tapi dengan begini kalau teman-teman paham ya udah berarti ada satu PD bahwa oh iya ya saya ada kemajuan gitu ya. Oke. Jadi diri sendiri perlu kadang-kadang dihargai teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa, aduh kok kayak saya, nah jadi kan diri kita jadi nggak semangat lagi gitu ya, merasa aduh kok kayaknya nggak maju-maju gitu. Nah namanya salah, namanya lupa, itu wajar karena proses belajar ya. Kita nggak ambil nilai kok, tenang aja. Yang tunjuk tangan saya minta untuk jawab ya. Anita. 你好，老师。你好, Ibu Anita silakan. 你喜欢这条裤子吗? Jawabnya? 我很喜欢这条裤子。OK, 好的。我很喜欢这条裤子。很好. Ini sudah oke ya. 我很喜欢这条裤子. Cuman sedikit masukan dari saya karena 裤子 K jadi KH bacanya. Yang lainnya sudah oke. Boleh sekali lagi? 我很喜欢这条裤子. 我很喜欢这条裤子. 对，很好。条nya juga pakai TH ya. 这条裤子。这条裤子。Yes, 很好，100分100 ya. 谢谢 Ibu Anita. 谢谢老师。不客气，不客气。Saya lanjut ke Trini. Ya, saya unmute. Trini, 你好。Trini, 你好，可以吗？ Bisa? Oke. 我再等一下, saya coba tunggu ya. Kadang-kadang sinyal. Halo, 你好，可以吗？ Bisa? 好吧. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Mungkin sinyal. Oke, saya unmute Erika. 晚上好，老师。晚上好，来看一下第二题。Kalimat kedua, pertanyaan kedua. 那件衣服怎么卖？一件2000元。Oke, 2000元，好的。一件2000元 sebenarnya masih oke. Kalau misalnya jawab sesuai kalimat boleh. 那件衣服一件2000元。Oke, 那件衣服2000元, jadi nggak perlu 一件 lagi ya. 2000元, oke. Jadi ini ceritanya misalnya kita di China ya pakai yuan, 2000 yuan. Wah, 好贵哦. Mahal ya. Ada, 没关系. Tapi ini formatnya udah benar. Tinggal kalau misalnya memang mau jawab 那件衣服, 不用再一件 gitu ya. Jadi 那件衣服2000元 cukup. Boleh sekali lagi? 那件衣服怎么卖? 那件衣服2000元。2000元。
对，很好，谢谢Ibu Erika，再见。谢谢老师。不客气，再见。Sebentar, saya minta satu pakai apa rupiah. Ada yang pakai rupiah? Coba ya, Ibu Pitu saya ambil satu contoh pakai rupiah boleh? Ya. 那件衣服，哎，晚上好，那件衣服怎么卖？那件衣服是2万吨。2万吨，好，吨量4 ya, 2万吨。对。Ya, Ibu pakai 是 boleh adalah atau nggak pakai juga nggak masalah ya. 那件衣服是2万吨 atau tidak pakai masih oke, nggak masalah ya, biar nggak terlalu panjang. 我要问一下，2万吨是什么意思？20.000。好，20.000，谢谢您。OK， ya, udah benar, udah bagus ya. 谢谢你，Ibu Pitu。再见。不客气，再见。Ada yang lain? Sebenarnya ini pasti lain ya, sorry. Maksudnya angkanya pasti berbeda-beda. Nah, teman-teman yang ragu-ragu boleh chat ke chat room. Nanti saya cek di Selasa ya. Nah, kalau keburu nanti saya cek. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Ibu Rinawati, saya unmute. Ya, 老师。晚上好。晚上好。您贵姓？第3对，您贵姓？您贵姓？我姓黄，叫黄叶红。黄是吗？黄呀。黄色的黄，对啊。黄色的也是。OK。黄 ，OK， terus？ 我姓黄，叫黄叶红。黄叶哪个叶？是这个叶吗？月亮的月。哦，月亮的月啊，月亮的月是这个月。红哪一个红？红色的红。哦，好的，所以是这个啊，红，黄月红。呀，ini spellingnya udah benar ya， 谢谢你，很好。我姓黄，叫黄叶红。再见，谢谢你。Kalau yang nggak punya marga tidak perlu khawatir, langsung 我叫 ya, ini dihilangkan gitu ya. Kalau memang nggak punya marga nggak apa-apa. Terus nggak punya nama Mandarin nggak apa-apa. Misal 我叫 contoh ya, 我叫 siapa ya? 我叫 Vera misalnya. Contoh, yang nggak punya nggak usah dipusingin ya, nggak apa-apa. Kita pakai yang kita punya saja ya. 我叫 Vera ya. Yang penting paham. Oh ya dia tanya nama. Ya udah saya jawab 我叫 Vera. Berarti orang juga paham. Oh yang nggak punya marga. Bisa contoh-contoh ya. Oke. Nomor 4, 第4, 我看一下. Pak Utomo. Oke, saya unmute. Ya. 晚上好，老师。晚上好，来看一下第4 yang keempat silakan. 你今年多大了？我今年65岁了。OK， 我今年65岁了。OK， susunannya benar， 谢谢 Pak Utomo ya。再见。也谢谢老师。不客气，不客气，再见。Bantu mute ya, karena saya mau jelasin. 你今年多大? Mungkin teman-teman pikir, kenapa langsung pakai 多大? Bukannya kayak Pak Utomo lebih senior dari saya. Harusnya saya pakai 多大年纪. Ya, kalau memang saya ketemu orangnya, saya lihat orangnya, ya saya bisa pakai 多大年纪. Nah, ini soalnya saya bikin secara umum. Artinya kita sama-sama belajar, anggap kita semua sepantaran ya. Nah, 我今年65岁. Ini buat tes teman-teman, oh paham, oh tanya usia gitu ya. Terus yang ini buat teman-teman latihan angka sesuai umur masing-masing. 65岁, usia 65 ya. Nah, kalau kayak gini, misal saya ketemu Pak Utomo, saya akan pakai 你今年多大年纪 atau 你今年多大岁数 ya. Teman-teman masih ingat ya kosakata untuk menanyakan umur kepada orang-orang yang lebih senior. Silakan yang mau screenshot. Oke. 等一下。不太贵可以吗？不太贵可以吗？哦，等一下，等一下，bentar ya.
Wah, ini pada bisa dengar ya. Saya baru lihat chattingannya. Oke, hao. Ini Pak, semua ya. Saya mungkin nggak bacain satu-satu, tapi saya happy. Yang benar-benar basic, tinggal nada nggak apa-apa. Nada itu perlu waktu ya. 没关系，不客气，不是我，bukan karena saya, tapi karena teman-teman yang memang sudah berusaha. Jennifer boleh ya, 我不喜欢这条裤子 boleh, bebas. Kalau ini dia sangat suka. Kalau misalnya teman-teman bilang 不喜欢 itu bebas. Makanya saya bilang jawabnya bebas sesuai teman-teman. 不喜欢 boleh, 很合适 boleh, boleh. Kalau mau tambahin sendiri ya, 很合适 sangat cocok. 再来是 kalau jawabnya 我喜欢 boleh, boleh, boleh Sina. Cuman saya pikir pengen teman-teman latihan kalimat full aja ya. Jadi 我喜欢这条裤子，我喜欢那条裤子 boleh nggak? Boleh, Ibu Lena. Maksudnya Ibu mau bilang saya sukanya celana yang itu gitu ya? Boleh, boleh, 可以 ya boleh. Maksudnya gitu ya kalau di percakapan. Oh kamu suka nggak yang ini? Oh saya suka yang itu. It's okay, nggak apa-apa. Ya, 不太贵, tidak terlalu mahal. Untuk jawaban nomor 2 ya Vincent. 那件衣服怎么卖？不太贵. Tapi perlu juga kita kasih angka ya, supaya orang tahu, oh tidak terlalu mahalnya tuh angkanya berapa. Itu ya Vincent ya. Boleh tambahin 不太贵, misalnya 2000 yuan gitu ya. Oke, rupiah itu adalah tun. Tadi saya ada kasih contoh rupiah. Ini saya baru baca ke chat ya. Oh, 再来3块人民币，3块人民币 boleh, Juliana, yang artinya 3 dolar ya, RMB. 好，可以。Ketiganya juga udah benar. Esther, Ibu Esther, 这件衣服 boleh. Karena pertanyaan nak, jadi harusnya sih jawabnya nak ya, 那件衣服 gitu. Kecuali kondisinya orangnya bawa bajunya ke depan teman-teman terus langsung bilang 这件衣服 ya. Kalau kayak gini boleh asal ada catatan yang kayak maksudnya deskripsi kejadian ya. Bisa dia bawa bajunya diturunin terus dia bilang oh 这件衣服 gitu ya. Kalau masih tetap nunjuk berarti harus nak itu ya. Terus lanjut. 那件 bukan jawabnya tadi 这件衣服2万1万吨. Maksudnya apa ya Pak Utomo ya? Oke, saya belum dapat. Perbedaan te-nya Ibu Chow Kun nanti saya jelasin ya di session grammar ya. Oke, nomor 4 nggak pakai le di akhir kalimat boleh, boleh. Itu Ibu Linda. Oke, ya. Nggak pakai sui Sina masih oke karena konteksnya ya kita tanya umur masih nggak masalah ya. Oke. Ni-nya boleh pakai nin, nin boleh pakai ni, boleh aja, nggak masalah ya. Nin itu lebih sopan aja. Ya, Ibu Rinawati tadi saya udah jawab ya, 很合适 boleh, boleh. Maksudnya sangat cocok tambahan informasi. 好的, yang perbedaan te itu nanti saya jawab ya di session grammar minggu depan. Oke. Ya, 好的, udah selesai semua ya, biar nggak bingung nanti bahas di Selasa karena bahan 听写。好的，那我们下星期见，祝大家周末愉快，谢谢同学们，加油加油，拜拜。